4226. Long Chen mengayunkan pedang Ming Hong berulang kali, membelah makhluk gelap yang menakutkan itu seolah-olah mereka hanyalah tahu lembut. Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng juga melangkah maju. Pada saat ini, tombak Gu Yang bersiul, dan kekuatan senjata surgawi abadi mengguncang langit dan bumi. Dengan satu serangan, Gu Yang menarik perhatian semua orang. Ini, para ahli di kelompok Long Chen tercengang. Dengan serangan ini, Gu Yang dengan mudah merobek makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mengalahkan cahaya Long Chen. Meskipun ini pertama kalinya Gu Yang bertarung menggunakan tombak abadi ini, terbukti bahwa tombak dan penggunanya berada dalam harmoni yang sempurna. Sekarang, mereka ingin bertemu lebih awal. Dipenuhi dengan kegembiraan, Gu Yang mengeluarkan raungan kemenangan dan mulai mengamuk, menggunakan metode ini untuk merayakan kemitraan mereka. Berbeda dengan Flash Gu Yang, Li Qi dan Song Mingyuan mengambil peran yang lebih rendah, dengan rajin menjaga sayap. Aura angin astral berputar di sekitar mereka saat mereka mengacungkan tongkat mereka, dengan mudah menghancurkan makhluk gelap apapun yang menghalangi jalan mereka. Anehnya, makhluk gelap yang hancur itu tidak hancur menjadi segumpal daging dan darah. Sebaliknya, mereka berubah menjadi debu yang terkumpul di bawah kaki mereka, menciptakan pemandangan yang agak aneh. Kekuatan bumi yang berat, roh bumi. Tiba-tiba, Li Qi menjerit, menyebabkan tumpukan tanah di bawah kakinya mengembun dan berubah menjadi raksasa bumi. Tingginya puluhan mil dan ditutupi rune. Saat ia membuka matanya, cahaya merah darah yang menakutkan terpancar dari matanya, memberikannya kemiripan kehidupan yang luar biasa. Raksasa bumi kemudian mengeluarkan suara gemuruh. Dengan satu pukulan, makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya terlempar, dan beberapa di antaranya meledak. Ketika makhluk-makhluk gelap itu hancur berkeping-keping, mereka sekali lagi berubah menjadi debu dan jatuh ke bumi. Kekuatan raksasa bumi itu tidak terbatas, bahkan memiliki fluktuasi ki darah yang kuat. Saat ia bergabung dalam pertempuran, ia membunuh makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan bumi yang berat, roh bumi. Song Mingyuan juga melanjutkan dengan teriakan, memanggil raksasa bumi lainnya. Saat kedua raksasa bumi itu membunuh semakin banyak makhluk gelap, debu di bawah mereka menumpuk, sehingga memunculkan lebih banyak lagi raksasa bumi. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 raksasa bumi muncul di medan perang. Dengan setiap pendatang baru, pembantaian mereka semakin intensif, dan jumlah mereka bertambah dengan kecepatan yang semakin cepat. Adegan ini membuat orang tercengang. Kemampuan surgawi macam apa ini? Bagaimana mereka belum pernah mendengarnya? Kemampuan mereka dapat mengubah daging dan darah musuh menjadi debu dan kemudian membentuk debu tersebut menjadi boneka perang. Selain itu, selain energi bumi yang kuat, boneka ini juga memiliki ki darah yang kuat. Bahkan seorang jenius surgawi tertinggi mungkin tidak cocok untuk mereka. Di dalam lautan makhluk gelap tak berujung, dua sosok anggun melayang ke sana kemari. Mereka tidak lain adalah Yue Zifeng dan Mu Qingyun. Dengan lambaian tangannya yang sederhana, Yue Zifeng menciptakan celah besar di kehampaan, dan setiap makhluk gelap yang terperangkap di celah itu terpotong, seolah-olah ada pedang tak kasat mata yang menebasnya. Mayat mereka kemudian turun seperti hujan. Setiap kali Yue Zifeng menyerang, Mu Qingyun juga akan menyerang, dan pedang Qi-nya membantai beberapa makhluk gelap. Serangan Mu Qingyun juga sangat tajam. Jika dia sendirian, dia pasti akan dianggap jenius yang mengejutkan. Namun, mengingat kekuatan pukulan Yue Zifeng, dia pucat jika dibandingkan. Sekali lagi, perintah Yue Zifeng dengan dingin. Dia melambaikan tangannya lagi, menyebabkan kekosongan itu terbelah lagi. Dan seperti sebelumnya, makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya dibunuh. Dia menghunus pedangnya. Tiba-tiba, seruan ketidakpercayaan datang dari luar panggung bela diri, membingungkan banyak orang lainnya. Pada ketiga kalinya serangan Yue Zifeng, beberapa dari mereka akhirnya melihat sedikit pun jejak dia menghunus pedangnya. Saat itu, mereka tercengang. Di antara para ahli ini terdapat beberapa Heaven Venerate bawaan dengan pengalaman pertempuran yang luas. Namun terlepas dari basis kultivasi mereka yang kuat, mereka membutuhkan 3 kali upaya hanya untuk melihat sekilas gerakan Yue Zifeng. Jika dia adalah musuh mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum Yue Zifeng memenggal kepala mereka. Semua orang akan mengatakan bahwa kultivator pedang memiliki kekuatan membunuh yang paling mengerikan di antara semua kultivator. Namun, tidak ada yang mengira mereka akan begitu menakutkan. Meskipun banyak yang telah menyaksikan kekuatan para kultivator pedang sebelumnya dan mengakui kekuatan mereka, serangan secepat kilat Yue Zifeng mendefinisikan ulang konsep kekuatan. Dia tidak bisa lagi hanya dicap sebagai orang yang berkuasa, dia telah melampaui alam monster sejati. Namun, terlepas dari apa yang dikatakan oleh para ahli senior, banyak ahli di sini yang tetap skeptis. Mereka tidak dapat mempercayainya karena mereka tidak dapat melihat Yue Zifeng menghunus pedangnya atau menyarungkannya. Jika Yue Zifeng menggunakan jarinya sebagai pedang untuk menyerang, itu masih bisa dimengerti. Lagi pula, meskipun mereka belum pernah melihat seorang ahli melakukan hal itu, mereka pernah mendengarnya.
Namun, mereka tidak buta. Jika mereka bahkan tidak bisa melihat seseorang menghunus pedangnya, mereka tidak ada bedanya dengan orang bodoh. 99% ahli yang menonton hanya bisa melihat Yue Zifeng melambaikan tangannya, dan kemudian retakan muncul di kehampaan dan membunuh makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali Yue Zifeng menyerang, Mu Qingyun juga akan menyerang. Yue Zifeng dengan jelas mengajarinya esensi pedang Dao. Namun, Yue Zifeng bukanlah orang yang banyak bicara, dan dia menggunakan lebih sedikit kata saat mengajar Mu Qingyun. Seringkali, dia hanya memberinya demonstrasi. Adapun apakah dia bisa mendapatkan sesuatu darinya atau tidak, itu semua tergantung pada kemampuan pemahamannya. Mu Qingyun fokus, ekspresinya serius. Dalam setiap serangan, dia menggunakan seluruh pikiran dan jiwanya untuk memahami Dao. Tidak seperti orang lain, apa yang dia lihat bukanlah Yue Zifeng yang menghunus atau menyarungkan pedangnya, sebaliknya, fokusnya adalah pada jutaan variasi yang muncul saat dia menebaskan pedangnya. Yue Zifeng menggunakan tempat ini sebagai tempat latihan untuk mengajar Mu Qingyun, namun penampilannya mengejutkan banyak ahli di dalam dan di luar panggung bela diri. Agar mereka berdiri tepat di belakang Long Chen, banyak orang berasumsi bahwa mereka pastilah makhluk yang kuat. Tapi mereka tidak menyangka pengikut Long Chen sekuat ini. Tombak Guyang yang menggetarkan surga membuat para Heaven Venerate bawaan tak terhitung jumlahnya terkagum-kagum, sementara seni roh bumi Li Qi dan Song Mingyuan membuat takjub para penonton. Semua orang merasa mereka monster yang menakutkan. Ketika menyangkut Dao pedang Yue Zifeng dan Mu Qingyun, hal itu menimbulkan teror di hati semua orang yang menyaksikannya, terlepas dari faksi atau ras mereka, bahkan Heaven Venerate bawaan pun tidak terbebas dari ketakutan yang luar biasa ini. Mereka belum pernah bertemu dengan seorang kultivator pedang dengan kecepatan dan ketajaman yang begitu mengerikan. Tidak ada waktu untuk menghindari serangan mereka sama sekali. Bahkan Heaven Venerate bawaan akan menemui ajalnya jika Yue Zifeng berhasil mendekati mereka. Anak kecil ini sungguh kuat. Aku sebenarnya salah menilai dia. Bahkan ketua istana-istana Dewa Pertempuran mau tidak mau mengucapkan beberapa kata pujian yang langka. Bai Zantang dan yang lainnya juga tercengang, tidak pernah membayangkan bahwa setiap pengikut Long Chen begitu menakutkan. Legiun Darah Naga, tidak buruk, gumam tuan istana pada dirinya sendiri. Tidak baik. Tiba-tiba, ekspresi Ibu Bai Xiaole berubah, dan di matanya, 3 bunga berputar-putar dalam pola misterius. Puluhan sosok terwujud sebagai refleksi dalam pupil matanya. Pembunuh bayangan. Dia mengenali asal-usul makhluk hidup ini. Tanpa sepengetahuan Long Chen, mereka saat ini sedang menyelinap ke arahnya. 4227. Pembunuh bayangan. Bai Zantang dan yang lainnya terkejut. Shadow Assassin adalah elit dari ras Shadow, pembunuh alami dengan kekuatan membunuh yang mengerikan dan kemampuan penyembunyian yang tak tertandingi. Meskipun ras manusia juga memiliki pembunuh, jika menyangkut bakat dasar, mereka jauh berbeda dari ras Shadow. Para ahli ras bayangan bisa membunuh orang lain tanpa ada yang menyadarinya. Mereka juga terkenal karena rela melakukan apa saja demi uang. Faktanya, selama harganya cukup tinggi, mereka bersedia membantu target pembunuhannya untuk membunuh orang yang melakukan serangan tersebut. Kesetiaan mereka bisa dibeli dengan uang. Dari apa yang diketahui semua orang, barisan pembunuh ras Shadow juga bisa dibedakan dengan mudah. Kekuatan utama mereka berasal dari garis keturunan paling mulia, dan bakat mereka luar biasa. Di medan perang yang kacau ini, mereka sebenarnya mampu menyembunyikan aura mereka, menghindari makhluk gelap yang ada di mana-mana, dan bahkan menghindari indera orang-orang seperti Bai Zantang dan yang lainnya. Ibu Bai Xiaole hanya bisa merasakannya karena memiliki pupil 3 bunga. Terlebih lagi, dia telah fokus sepanjang waktu, dan baru pada saat itulah dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan menggunakan salah satu kemampuan surgawi miliknya, dia akhirnya berhasil melihat sosok mereka yang tidak jelas. Di pihak Akademi Cakrawala Tinggi, hanya dia yang menyadarinya. Yang lain bahkan tidak bisa merasakannya sedikit pun. Namun, mereka tahu tentang kemampuan surgawinya, jadi mereka mempercayainya. Bisakah kamu menggunakan koneksimu dengan Xiaole untuk memperingatkannya? Mungkin kamu bisa menghubunginya melalui pupil 3 bunga, tanya Ibu Bai Sisi. Ini tidak bagus. Penghalang panggung bela diri menghalangi segalanya. Bahkan pupil 3 bungaku tidak berguna di sini, kata Ibu Bai Xiaole dengan muram. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Kita harus memperingatkan mereka. Dalam pertempuran kacau seperti ini, sangat mudah untuk membunuh orang secara diam-diam, kata Bai Zantang dengan cemas. Shadow Assassins tidak bisa dianggap enteng. Banyak ahli yang mati di tangan mereka, beberapa di antaranya jauh lebih tua dan lebih berkuasa dari mereka. Jika Long Chen dan yang lainnya tidak diperingatkan, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Mungkin Long Chen akan mendapatkannya jika kita menyerang formasi. Lagi pula, dia seharusnya cukup pintar untuk mengatakan bahwa kita melakukan ini sebagai peringatan, usul wakil kepala istana lainnya. Tidak dibutuhkan. Kepala istana melontarkan beberapa kata yang langsung membuat semua orang rileks.
Tuan istana mereka praktis merupakan eksistensi yang tak tertandingi. Jika dia mengatakan bahwa tidak perlu, maka tidak ada alasan untuk khawatir. Di panggung bela diri, Long Chen mengeluarkan gambar pedang yang sangat besar dengan setiap tebasan pedang Minghong, membunuh makhluk gelap itu dengan cepat. Saber Minghong saat ini sangat tajam, saber Qi-nya melonjak dengan intensitas yang tak tertandingi. Auranya menanjak dengan gila-gilaan. Saat Long Chen terus membunuh, ia memasuki kondisi kultivasi. Apakah Long Chen membunuh beberapa makhluk hidup atau menghancurkan senjata surgawi lainnya, pedang Minghong akan berhasil mendapatkan semacam energi mistis untuk memperkuat dirinya sendiri. Auranya sekarang meroket, dengan tanda berkedip di sekitarnya. Sensasinya mirip dengan seorang kultivator yang menerobos kemacetan. Long Chen tahu bahwa ia sedang mencari peluang untuk menerobos, jadi fokus penuh Long Chen ada pada hal itu. Apapun yang diinginkannya, Long Chen akan memberikannya. Long Chen tahu bahwa pedang Minghong saat ini hanya selangkah lagi dari senjata surgawi abadi. Namun, langkah yang satu ini sangatlah besar. Pedang Minghong telah mencoba berkali-kali untuk menembus batas ini tetapi selalu gagal. Long Chen telah membantai makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya di daerah terlarang. Namun, meskipun pedang Minghong telah mendekati titik terobosan penting dalam beberapa kesempatan, pedang itu selalu berhasil dihalau, tidak mampu membuat lompatan yang menentukan. Sekarang, dihadapkan dengan gerombolan makhluk gelap yang tak ada habisnya, pedang Minghong sekali lagi mempersiapkan diri untuk sebuah terobosan, tidak gentar dengan kegagalan masa lalunya. Semakin banyak rune yang berkedip-kedip dan menyala di atas pedang Minghong. Long Chen mau tidak mau merasakan gelombang kegembiraan saat dia menyaksikan rune yang sebelumnya tidak aktif akhirnya hidup kembali. Saat aura pedang Minghong tumbuh secara eksplosif, seruan pedang yang cemerlang mengguncang langit. Sekarang ia memiliki sedikit aura senjata surgawi abadi. Namun terobosannya belum tuntas. Jika menggunakan kata-kata umat manusia, itu telah menjadi senjata surgawi abadi setengah langkah. Sekarang itu benar-benar hanya berjarak sedikit dari senjata surgawi abadi yang sejati. Saat Long Chen sangat gembira dengan hal ini, fluktuasi aneh datang dari pedang Minghong, menyebabkan Long Chen melihat ke arah tertentu. Ketika Long Chen melihat ke arah itu, Yue Zifeng di kejauhan juga merasakan sesuatu dan melihat ke arah ruang kosong. Keduanya benar-benar merasakan para pembunuh pada saat yang sama. Di luar panggung bela diri, Ibu Bai Xiaole berteriak kegirangan. Saat Shadow Assassin berada dalam jarak tertentu, Long Chen segera merasakannya. Dia terkejut tetapi juga senang. Tampaknya kekhawatirannya tidak ada gunanya. Namun, yang paling mengejutkannya adalah Yue Zifeng juga merasakan para pembunuh itu. Harus diketahui bahwa pembunuh bayangan mengincar Long Chen, dan Yue Zifeng berada jauh di tengah gelombang makhluk gelap. Namun, mereka masih tidak bisa lepas dari akal sehatnya. Perasaan seorang kultivator pedang benar-benar mengejutkan. Tidak heran dikatakan bahwa kultivator pedang adalah kutukan bagi semua pembunuh, desah Ibu Bai Xiaole. Kultivator pedang adalah eksistensi yang tak terduga, kekuatan mereka melampaui semua ekspektasi. Di panggung bela diri, Yue Zifeng memandang Long Chen, dan Long Chen menunjukkan sedikit senyuman padanya. Melihat senyuman ini, Yue Zifeng berbalik seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus mengajari Mu Qingyun. Long Chen juga terus membunuh makhluk gelap itu seolah-olah dia tidak menyadari apapun. Namun, Shadow Assassin menyadari bahwa dia telah merasakannya, jadi dia mundur. Saat dia mundur, puluhan sosok di dekatnya mundur bersamanya. Long Chen tersenyum mengejek. Alasan dia bisa merasakannya bukan karena persepsi spiritualnya yang tajam, namun karena pedang Minghong. Long Chen saat ini sepenuhnya fokus pada pedang Minghong, jadi matanya sendiri praktis tertutup. Namun, dia bisa menggunakan pedang Minghong untuk merasakan dunia di sekitarnya, yang juga bagus karena kemampuan sensorik pedang Minghong tidak memiliki bias emosional. Persepsi spiritual Long Chen sendiri terfokus pada merasakan permusuhan dan hal-hal yang ingin menyakitinya, namun bakat khusus ras bayangan justru untuk mengelabui indera orang lain. Bahkan indera tajam dari seni tubuh hegemon 9 bintang tidak terlalu efektif melawan mereka. Namun, dengan menggunakan pedangnya sebagai cermin, Long Chen bisa melihat penyamaran mereka. Ras bayangan mungkin bisa mengelabui indera Long Chen, tapi mereka tidak bisa lepas dari indera Minghong Saber. Bukan karena senjata memiliki indera yang tajam, tetapi karena mereka memandang dunia dari sudut yang berbeda. Pedang Minghong memungkinkan Long Chen melihat hal-hal yang biasanya dia abaikan. Saat Long Chen merasakan Shadow Assassin pertama, puluhan sosok tersembunyi juga muncul di mata pikirannya. Setiap gerakan mereka kini terlihat jelas olehnya. Saat pembunuh pertama mundur, pembunuh lainnya juga mengikuti. Saat berikutnya, Long Chen langsung mengetahui tujuan mereka. Orang pertama itu sedang menguji jangkauan Long Chen. Long Chen kemudian terus menebas pedangnya, membunuh banyak makhluk gelap. Tepat pada saat itu, sebuah pedang diam-diam muncul di belakangnya, menusuk ke arah punggungnya. Sepertinya kalian semua ingin mati.
Boom! Pedang Minghong Long Chen tiba-tiba mengeluarkan gelombang cahaya yang cemerlang, mirip dengan matahari yang muncul entah dari mana. Aura senjata abadi terpancar ke seluruh langit dan bumi. 4228. Pedang itu muncul di belakang Long Chen, namun dia mengayunkan pedangnya ke kanan di depannya. Boom! Kekosongan itu runtuh, dan semburan darah meledak saat sesosok tubuh melesat. Mau lari? Coba lagi di kehidupanmu selanjutnya. Long Chen mendengus. Pembunuh ini benar-benar terampil. Serangan ke punggung Long Chen hanyalah bayangan untuk mengelabui akal sehatnya. Tapi begitu trik ini diketahui, si pembunuh melarikan diri. Namun, dia tidak berhasil sepenuhnya menghindari serangan balik Long Chen, sehingga separuh tubuhnya hancur. Saat berikutnya, sayap Kunpeng melebar di punggung Long Chen, dan dia menghilang seketika. Saat Long Chen menghilang, sesosok tubuh yang berlumuran darah muncul dan menebas pedangnya. Boom! Pedangnya mengenai pedang Minghong, memaksa Long Chen muncul kembali. Pada saat ini, pembunuh ras bayangan tidak mau repot-repot menyembunyikan dirinya dan hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Retakan. Pedang Shadow Assassin hancur saat Minghong sabar menebas, membelah Shadow Assassin itu menjadi dua. Yang mengejutkan semua orang, Shadow Assassin jatuh ke pedang Long Chen begitu saja, tanpa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada awalnya, ketika semua orang melihat bahwa Long Chen menjadi sasaran para pembunuh bayangan, sebagian besar orang hanya berpikir bahwa kematian Long Chen tidak dapat dihindari karena para pembunuh ini terlalu menakutkan. Namun, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan seni pembunuhan mereka yang luar biasa sebelum dibunuh oleh Long Chen. Yang paling mengejutkan, setelah orang ini dibunuh, orang-orang melihat 3 jenis cahaya surgawi menghilang dari tubuhnya. Dengan kata lain, pembunuh itu adalah seorang Triple Supreme. Tiba-tiba, tubuh Long Chen bergetar dan dia melesat ke langit. 8 pedang kemudian menembus tempat dia berdiri beberapa saat sebelumnya. Kedelapan pedang itu muncul tanpa peringatan sama sekali, menyerangnya dari 8 sudut berbeda. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan memiliki 8 lubang baru di tubuhnya. Tiba-tiba, Long Chen menginjak udara dan membalas. Seolah-olah dia telah menabrak langit-langit, dia bangkit kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi. Perputaran dan percepatan yang cepat seperti ini praktis merupakan pembangkangan terhadap pengetahuan umum di dunia kultivasi. Mungkin bahkan Triple Supreme akan dihancurkan oleh kekuatannya sendiri di bawah tingkat akselerasi ini. Namun, Long Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk terlalu terkejut. Pedangnya turun, membalas serangan serentak dari 8 penyerang. Split the Heaven 1. Serangannya terfokus namun tampak mudah, menghadirkan kombinasi paradoks dari teknik kompleks yang diasah hingga sempurna dan tebasan yang tampaknya serampangan dan tidak terampil. Saat berikutnya, taring bulan sabit raksasa menebas ke panggung bela diri, memusnahkan makhluk gelap di sekitarnya. Kedelapan Shadow Assassin itu juga lenyap. Ketika panggung bela diri terbelah, pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara dan menyerang banyak makhluk gelap, membunuh mereka dan secara efektif membersihkan area raksasa dari panggung bela diri. Sayap Kunpeng Long Chen mengepak sekali lagi, sepertinya memindahkannya ribuan mil jauhnya. Pedang Minghong menebas, merobek ruang dengan serangan yang ganas. Kabut merah kemudian meledak, dan samar-samar orang melihat pecahan pedang yang hancur. Namun, pemilik pedang itu tetap tidak terlihat, membuat mereka menebak-nebak apakah pemilik pedang ini telah menemui akhir yang mengerikan. Tanpa jeda, sosok Long Chen menghilang lagi, dan ketika dia muncul kembali, dia menebaskan pedangnya ke tempat baru. Akibatnya, gumpalan kabut darah lainnya meletus, menandakan bahwa ahli ras bayangan lainnya telah dibunuh. Melihat pemandangan ini, semua ahli yang menonton tercengang. Bakat penyembunyian bawaan ras bayangan sebenarnya tidak efektif di depan Long Chen. Bahkan Heaven Venerate bawaan tidak dapat merasakan pembunuh bayangan, namun Long Chen dapat secara akurat menemukan mereka dan melancarkan serangan mematikan ke arah mereka dalam sekejap mata. Para pembunuh yang menakutkan banyak orang ini bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Long Chen. Siapa sebenarnya pembunuhnya? Ekspresi terkejut terlihat di mana-mana. Para pembunuh ini sekarang menjadi mangsanya. Setiap kali Long Chen menebaskan pedangnya, Shadow Assassin lainnya terbunuh, semua orang yakin bahwa tidak ada satupun pembunuh yang dapat menahan pedangnya. Minghong sabar, kamu benar-benar luar biasa. Kamu sudah memiliki kekuatan seperti itu di alam abadi setengah langkah. Long Chen memandang pedang Minghong dengan penuh semangat. Pedang Minghong saat ini benar-benar dapat dianggap sebagai senjata surgawi abadi setengah langkah. Kekuatan Long Chen bisa mengalir dan meluas keluar darinya. Dia bisa menggunakannya sebagai matanya, dan itu akan memberinya perspektif yang memungkinkan dia menangkap aliran Tao surgawi. Sebenarnya, para Shadow Assassin telah mengerahkan upaya penuh mereka dalam menyerang, bertahan, dan melarikan diri. Namun, mereka dikurung oleh pedang Minghong, dan Long Chen tidak perlu repot memikirkan cara melawannya. Ini adalah hasil dari menjadi lebih kuat. Faktanya, pedang Minghong bahkan mampu merasakan kelemahan targetnya.
Kelemahan-kelemahan itu adalah hal-hal yang bahkan Long Chen mungkin tidak sadari. Dari luar, para pembunuh ini seperti orang bodoh yang hanya berdiri di sana saat Long Chen membunuh mereka. Sebenarnya, mereka telah melakukan semua yang mereka bisa, tapi semuanya sia-sia. Pedang Ming Hong selalu bisa menemukan kelemahan fana mereka dan membunuh mereka dalam satu pukulan. Pedang Ming Hong terus bertambah kuat, dan sinergi Long Chen dengannya pun tumbuh seiring. Melalui pedang Ming Hong, Long Chen merasa seperti sedang melihat dunia yang luas dan tanpa batas. Para pembunuh bayangan ini memiliki item-item suci domain dunia kelas atas. Namun meski begitu, mereka tidak mampu menahan pukulan dari pedang Ming Hong abadi setengah langkah. Saat sayap kunpeng Long Chen berulang kali bergetar, kecepatannya terus meningkat, sampai-sampai dia seperti berteleportasi. Seperti hantu, dia muncul di setiap sudut medan perang. Setiap kali dia muncul, Shadow Assassin dibunuh. Dengan kilatan lain, pedang Long Chen menembus udara, memaksa Shadow Assassin keluar dari kehampaan. Pedang Ming Hong secara akurat menembus punggung dan dadanya. Orang-orang akhirnya melihat Shadow Assassin yang lengkap, karena yang ini tidak diledakkan menjadi kabut darah seperti yang lain. Shadow Assassin ini kurus, dan dengan tangan dan kakinya yang panjang, dia hampir terlihat seperti monyet. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kemunculan Shadow Assassin. Matanya yang hitam pekat kini penuh teror. Sepertinya dia berusaha melawan, tapi dia tidak bisa bergerak. Jika kamu ingin menyerang, kamu harus datang langsung ke arahku. Mengirimkan sekelompok kambing hitam untuk mengujiku. Kamu sudah kehilangan kualifikasi untuk menjadi musuhku seperti ini. Long Chen melihat ke arah tertentu dan mencibir. Dengan getaran Ming Hong saber, Shadow Assassin itu meledak. 4229. Ketika Long Chen melihat ke arah tertentu, melalui lautan makhluk gelap yang tak berujung, orang-orang melihat beberapa sosok bayangan yang samar-samar. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada bangunan untuk memberikan bayangan, tapi anehnya makhluk hidup ini berada di dalam bayangan. Jumlah mereka sedikit dan terpisah dari semua makhluk hidup lain di sekitar mereka. Anehnya, makhluk gelap itu tidak mendekati mereka atau memulai serangan. Tidak diketahui apakah mereka tidak dapat melihat bayangan ini atau tidak berani menyerangnya. Mereka adalah ras Shadow. Dari segi penampilan, mereka sangat mirip dengan ras manusia, namun mereka lebih kurus, tampak halus dan rapuh. Sulit membayangkan bahwa makhluk hidup yang tampak lemah seperti itu adalah Shadow Assassin yang terkenal kejam. Ras bayangan awalnya merupakan bagian dari ras elf, cabang dari ras roh. Sejarah mereka dapat ditelusuri kembali ke era kekacauan utama, mereka adalah spesies yang sangat purba. Ras Shadow adalah bagian dari ras Shadow Elf, namun pada zaman dahulu kala, ras Shadow terpikat oleh kejahatan. Akibatnya, sebagian dari Shadow Elf terseret ke dalam kegelapan, meninggalkan ras Elf dan menjadi ras pembantaian. Ras Shadow Elf lainnya hampir dimusnahkan oleh mereka. Setelah itu, seluruh ras roh bersatu untuk menyerang ras bayangan, memberikan pukulan telak bagi mereka. Namun, ras Shadow berspesialisasi dalam menyembunyikan diri mereka sendiri. Karena tidak dapat menang, mereka hanya menyembunyikan diri mereka sendiri, sehingga mustahil bahkan bagi ras roh untuk menemukan mereka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Shadow Assassins mengambil posisi sebagai penguasa bayangan. Mereka telah meninggalkan identitas mereka sebagai bagian dari ras elf, dan malah menyebut diri mereka ras Shadow. Ras Shadow Elf awalnya sangat kuat dan baik hati. Garis keturunan mereka yang kuat memberi mereka kekuatan membunuh dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Namun, ketika ras Shadow meninggalkan ras Shadow Elf, mereka meninggalkan kemampuan penyembuhan mereka, fokus sepenuhnya pada meningkatkan kekuatan membunuh mereka. Setelah sekian lama, ras Shadow saat ini pada dasarnya telah kehilangan kemampuan penyembuhan, namun kekuatan membunuh mereka semakin menakutkan. Ras roh telah mencoba menghilangkan momok ini dari dunia berkali-kali, tapi ras bayangan terlalu ahli dalam menyembunyikan diri. Jadi, ras roh tidak punya cara untuk memusnahkan mereka. Dalam jutaan tahun terakhir ras bayangan benar-benar kembali ke 9 langit. Namun, pada saat itu, mereka bukan lagi ras Shadow yang lama. Jumlah mereka telah bertambah hingga bahkan ras roh pun tidak berani menyatakan perang terhadap mereka dengan enteng. Bagaimanapun, cabang-cabang ras roh tersebar di seluruh dunia, dan hanya beberapa ras besar di dalamnya yang dapat menangani ras bayangan sendirian. Terlebih lagi, jika mereka menyerang, ras bayangan akan melarikan diri dan melancarkan serangan berdarah. Mereka kemudian akan menyerang cabang ras roh yang lebih lemah, dan kemudian ras roh akan terus-menerus berada dalam kekhawatiran. Dengan demikian, ras roh juga merasakan ketakutan terhadap ras bayangan. Hari ini, ras bayangan secara terbuka muncul di panggung bela diri. Tetapi bahkan ras Shadow Elf, dengan segala kebencian mereka terhadap ras Shadow, tidak dapat menyatakan perang terhadap mereka. Ras bayangan telah mengukir wilayah mereka sendiri di sini, mengabaikan wilayah lainnya. Mereka cukup mencolok, sehingga orang dengan mudah menyadarinya ketika Long Chen berbalik. Jumlah mereka hanya beberapa ratus ribu,
tetapi tekanan yang mereka berikan sangat mengejutkan. Meski jelas-jelas berada di sana, sepertinya ada bayangan di sekitar mereka. Mereka berada dalam keadaan antara ilusi dan kenyataan, seolah-olah mereka bisa menghilang kapan saja. Ketika pandangan semua orang tertuju pada mereka, salah satu dari mereka secara khusus menarik perhatian mereka. Itu adalah seorang wanita yang sedikit lebih pendek dari rata-rata wanita manusia, tapi sedikit lebih tinggi dari para ahli ras bayangan lainnya. Dia benar-benar menonjol di antara mereka. Namun, yang menarik perhatian semua orang bukanlah sosoknya yang lebih besar, melainkan fluktuasi yang datang dari belakangnya. Itu seperti gerbang kegelapan. Jika gerbang ini dibuka, dunia ini akan tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Riak hitam terlihat di matanya yang tampak seperti mata iblis. Hanya menatap mereka akan membuat seseorang merasa jiwanya dicuri. Dia sekarang menatap Long Chen. Namun, dia sepertinya tidak keberatan dengan kematian puluhan shadow assassin. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tampak marah atas provokasi Long Chen. Saat berikutnya, bibirnya terbuka sedikit, dan suara sedingin es terdengar. Tes probing adalah suatu keharusan. Bagaimanapun juga, putri ini tidak membunuh orang lemah yang tidak disebutkan namanya. Musuh saya harus mencapai tingkat yang diperlukan sebelum mereka dapat disebut musuh. Wanita ini berbicara, menyebut dirinya seorang putri. Tidak heran jika para ahli ras bayangan lainnya mengikutinya. Anda benar-benar harus memiliki beberapa kualifikasi. Aku sudah memutuskan untuk mengambil kepalamu. Jangan ganggu kakak Long Chen. Anda tidak hanya akan membuang-buang energi Anda sendiri, Anda bahkan mungkin kehilangan hidup Anda. Lawanmu adalah aku. Sebelum Long Chen bisa menjawab, suara sedingin es terdengar. Itu adalah Dong Mingyu. Dong Mingyu berdiri bersama para ahli ras Undying Willow. Tapi di depan gelombang makhluk gelap yang tak ada habisnya, dia tidak merasakan tekanan sedikitpun. Dia bahkan tidak perlu ikut bergabung. Lagi pula, hanya sebagian dari ahli ras kematian yang diperlukan untuk menghentikan makhluk gelap itu. Dong Mingyu menatap putri ras bayangan dengan dingin, dan rasa permusuhan muncul di matanya. Entah kenapa, ketika dia memperhatikan wanita ini, dia merasakan semacam energi di dalam tubuhnya yang perlahan bangkit. Putri ras bayangan mendengus. Saat dia hendak menjawab, pupil matanya menyusut, dan dia menatap Dong Mingyu lebih dekat. Kamu memiliki kemampuan surgawi Shadow Elf. Apa yang kamu bicarakan? Dong Mingyu terkejut sekaligus bingung dengan pertanyaan ini. Ras bayangan, peri bayangan. Apakah mereka ada hubungannya dengan Ye Wusheng, sang keheningan malam? Saya tidak perlu mengatakan apapun lagi. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku secara pribadi akan memenggal kepalamu, kata putri ras bayangan dengan ekspresi serius. Matanya berkobar dengan niat membunuh yang sangat dingin, memandang Dong Mingyu seolah dia adalah pembunuh ayahnya. Dong Mingyu masih bingung, tapi dia merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Apakah gurunya ada hubungannya dengan ras Shadow Elf? Nah, saat ini, semua itu tidak penting baginya. Dong Mingyu tidak peduli. Bagaimanapun, putri ini telah memasukkan daftar target pembunuhannya. Percakapan Dong Mingyu dan putri ras bayangan mengejutkan semua orang. Setelah itu, mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah sekte bayangan ada hubungannya dengan Shadow Elf? Beberapa anggota senior pernah mendengar tentang Ye Wusheng. Dikatakan bahwa dia sangat ramping dan lembut. Khususnya, kakinya jauh lebih panjang daripada manusia pada umumnya. Bukankah karakteristik itu lebih mirip dengan ras roh? Boom! Saat semua orang menebak kemungkinan hubungan antara Ye Wusheng dan Shadow Elf, suara ledakan mengguncang panggung bela diri. 9 penghalang naga di jantung panggung bela diri telah pecah. Setelah melihat ini, ekspresi banyak orang berubah. Dengan hilangnya penghalang itu, manik keberuntungan karma terungkap, menyebabkan semua orang menjadi gila. Seolah-olah mereka tidak bisa melihat banjir makhluk gelap yang tak ada habisnya, mereka menyerbu menuju manik keberuntungan karma. 4230. Tak terhitung banyaknya orang yang tertarik atas inti panggung bela diri, tindakan mereka tampaknya didorong oleh kegilaan. Bahkan makhluk gelap yang menghalangi mereka pun diabaikan. Boom! Tiba-tiba, jeritan ketakutan memenuhi udara saat manik keberuntungan karma raksasa di jantung panggung bela diri bergemuruh. Saat berikutnya, seluruh panggung bela diri meledak. Panggung bela diri itu seperti cermin yang pecah. Setelah itu, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Tanpa diduga, dunia lain muncul di bawah panggung bela diri. Itu adalah gambaran terbalik dari dunia mereka, dan itu juga dipenuhi oleh banyak ahli. Ketika panggung bela diri hancur, kedua dunia langsung bergabung menjadi satu, dan semuanya berubah menjadi kekacauan. Keheranan itu tidak hanya terjadi pada mereka yang berada di dalam panggung bela diri saja, bahkan para ahli di luar pun tercengang ketika mereka menyadari bahwa bukan hanya panggung bela diri yang mengalami transformasi ini, tetapi seluruh prefektur Sage King. Apa yang sedang terjadi? Para senior yang tak terhitung jumlahnya berteriak kaget. Bahkan mereka, dengan segala pengalamannya, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi.
Prefektur Sage King bagaikan cermin dengan dunia di atas dan dunia di bawah. Keduanya identik. Tidak heran ada begitu banyak wilayah sekte yang kosong. Mereka tidak hancur tetapi hanya berada di sisi lain. Tangisan kaget terdengar ketika orang-orang melihat banyak wajah yang dikenalnya. Mereka tiba-tiba menyadari mengapa begitu banyak kekuatan terkenal tidak muncul, mengapa wilayah mereka di prefektur Sage King kosong. Mereka sebelumnya penasaran, karena mereka tahu bahwa beberapa dari kekuatan ini belum dihancurkan. Jadi mengapa mereka tidak datang ke konvensi Sage King? Kini mereka terkejut melihat mereka berada di sisi lain, yang berada di bawah mereka. Begitu pula para ahli di seberang juga kaget melihat mereka. Wilayah panggung bela diri pada awalnya berbentuk belahan bumi, namun sekarang, seiring dengan hilangnya panggung, wilayah tersebut menjadi sebuah bola yang utuh. Kedua dunia menyatu menjadi satu. Setelah fusi ini, semuanya berubah menjadi kekacauan. Long Chen dan yang lainnya sebenarnya berdiri di atas pasukan ras iblis di sisi lain. Oleh karena itu, ketika panggung bela diri lenyap, mereka langsung dikelilingi oleh ras iblis. Membunuh. Ketika pasukan ras iblis melihat pasukan kecil ras manusia, mereka menyerang tanpa ragu-ragu. Punggungmu ke penghalang dan panjatlah. Dragon Blood Legion akan menjadi garda depan. Murid dari Sekte Sungai Berbintang dan Istana Dewa Pertempuran, lindungi sayapnya. Yang lainnya, lakukan gerakan Anda hanya ketika Anda melihat peluang. Jangan membuat formasi menjadi kacau. Long Chen segera berteriak dan terbang keluar. Di pihak Long Chen, hanya ada sebagian kecil dari umat manusia, sementara kekuatan lawan terdiri dari seluruh pasukan ras iblis, melebihi jumlah Long Chen dan yang lainnya puluhan kali lipat. Jika mereka dikepung, itu akan berbahaya. Hahaha, umat manusia yang lebih rendah, perlawanan itu sia-sia. Sejak zaman kuno, umat manusia Anda selalu menjadi mangsa kami, kata seorang ahli iblis, ki iblis mereka yang kuat meletus. Teratai api pemusnahan dunia. Boom. Ledakan yang mengguncang surga bergema di seluruh area saat bunga teratai terbuka, mengeluarkan gelombang panas yang mengerikan. Bahkan orang-orang di luar panggung bela diri pun bisa merasakan panas itu. Di hadapan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, teratai meledak di dalam inti pasukan iblis, hampir memusnahkan semuanya. Dalam satu serangan kuat, puluhan juta ahli iblis dilenyapkan, hanya menyisakan beberapa ratus dari mereka yang tersisa di udara. Terlebih lagi, semuanya masih terbungkus api dan dalam kondisi yang menyedihkan. Huo Linger, kerja bagus. Selama periode ini, Huo Linger benar-benar tumbuh semakin kuat, menghasilkan peningkatan eksplosif dalam kekuatan teratai api pemusnahan dunia. Hehe, ini bukan apa-apa. Saya memiliki kekuatan yang lebih besar. Kakak Long Chen, biarkan aku membunuh mereka semua. Huo Linger berteriak kegirangan saat menerima pujian Long Chen. Jangan terburu-buru, kamu akan mendapat kesempatan sebentar lagi, jawab Long Chen. Setelah serangan ini, Long Chen tidak repot-repot bergerak lagi, bahkan tidak menyerang ahli iblis yang masih hidup. Orang-orang yang selamat adalah para ahli sejati, Triple Supremes dengan kekuatan luar biasa. Namun, mereka melakukan satu kesalahan, meremehkan musuh. Mereka berpikir bahwa memiliki lebih banyak jumlah berarti mereka lebih kuat, tetapi mereka tidak mengira serangan Long Chen akan datang lebih cepat daripada serangan mereka. Akibatnya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan energi sebelum Long Chen melancarkan serangan biasa yang memusnahkan mereka. Meskipun mereka telah mengaktifkan pertahanannya dengan segera, mereka masih sangat menderita. Sekarang, mereka harus mengerahkan kekuatan penuh mereka hanya untuk menangkis api yang membakar mereka. Jika Long Chen menyerang saat ini, dia kemungkinan akan memenggal beberapa kepala. Namun, Long Chen tidak melakukannya. Serangan yang satu ini telah sepenuhnya menghentikan serangan pasukan iblis. Mengambil keuntungan dari keterkejutan mereka, dia kembali untuk melindungi semua orang saat mereka mundur. Pada saat pasukan iblis bereaksi, Long Chen telah berhasil membuat jarak antara mereka dan kelompoknya. Teman-temannya telah mundur ke puncak penghalang. Untungnya, banjir makhluk gelap masih berkecamuk, menghalangi celah antara kedua faksi. Pasukan ras iblis harus melewati makhluk gelap terlebih dahulu untuk mencapai Long Chen. Saat Long Chen dan yang lainnya mundur, pertempuran kacau juga terjadi di wilayah lain. Lagi pula, sekarang banyak ras yang terlalu dekat satu sama lain, jadi mereka menyerang dan bertahan sambil menciptakan batasan. Selain itu, beberapa ahli sejati bergegas menuju inti, merobek jalan berdarah melalui makhluk gelap dengan kekuatan yang besar. Namun, ketika mereka mencapai area tepat di depan manik keberuntungan karma raksasa itu, mereka menemukan masih ada penghalang mengerikan di sekitarnya. Itu memancarkan tekanan surgawi yang menakutkan. Boom! Seorang ahli mencoba menyerang penghalang itu, namun manik keberuntungan karma memancarkan sinar cahaya surgawi yang secara langsung menghancurkan senjata orang itu. Namun, orang ini bisa dibilang cerdas. Setelah menggunakan serangan jarak jauh, dia langsung meninggalkan senjatanya dan bersembunyi. Itulah satu-satunya alasan dia berhasil menghindari situasi mengerikan ini.
Orang lain juga mencoba menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan manik keberuntungan karma. Hasilnya adalah jeritan yang mengerikan, disertai dahi mereka yang terbelah. Dalam kesakitan, mereka memegangi kepala mereka dan bergegas melarikan diri. Mereka yang bisa mencapai tempat ini semuanya adalah ahli di antara para ahli, dengan keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri. Namun di hadapan bola raksasa ini, mereka tidak bisa berbuat banyak. Sebenarnya, beberapa ahli masih bersembunyi di balik bayang-bayang. Bahkan setelah semua liku-liku yang tiba-tiba ini, mereka terus menyembunyikan kekuatan mereka. Termasuk Long Chen, mereka semua mencium sesuatu yang aneh tentang ini. Meskipun demikian, mereka memegang teguh keyakinan bahwa pada akhirnya, gelar Raja Sage akan ditentukan oleh adu kekuatan, bukan keberuntungan atau posisi. Hanya mereka yang tidak percaya diri yang mencoba untuk unggul pada saat ini. Manik keberuntungan karma memang muncul, tetapi seperti yang diharapkan Long Chen, manik itu tidak dapat diambil. Bos! Tiba-tiba, Long Chen mendengar teriakan di kejauhan dan tubuhnya bergetar. Dia kemudian melihat sekelompok wajah familiar yang membuatnya kewalahan.